Kenapa kucing bisa mati setelah vaksin? Banyak kasus atau banyak pengalaman teman-teman Kelovers ternyata dari dulu sering aku dengar bahwa kucing ini ngedrop atau langsung mati setelah divaksin guys ya. Kita akan bahas di video ini. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di Dioli Channel. Kita ditemenin sama Ungcu guys. Nah, ini adalah salah satu komentar di akun TikTok aku karena aku juga kebetulan aktif di TikTok guys ya. Oke, langsung aja guys ya, bahwa seperti yang kita tahu vaksin ini adalah tindakan medis yang dimana tujuannya adalah untuk menguatkan imun tubuh kucing atau melindungi kucing dari virus tertentu sesuai dengan vaksinnya begitu ya. Nah, secara teknis yang dimasukin ke tubuh kucing pada saat dilakukan vaksinasi ini adalah virus juga guys ya, tapi virus yang sudah dilemahkan dengan tujuan untuk memperkenalkan si virus ini dengan imun tubuh kucing atau sistem kekebalan tubuh kucing, juga sekaligus untuk membuat imun tubuh kucing ini terbiasa atau tahu cara menghadapi si virus ini, tahu cara untuk menaklukkan atau membunuh si virus itu guys ya. Makanya vaksin ini disebut bisa menguatkan imun tubuh kucing karena memang imun tubuh kucing itu dibuat sudah bisa menghadapi atau tahu cara menghadapi, menghajar si virus itu, menghajar kayak simulasi gitu guys ya. Nah, pada saat nanti si imun tubuh kucing ini sudah bisa untuk membunuh si virus itu, nah imun tubuh kucing ini akan lebih kuat dan dia sudah bisa tahu cara menghadapi virus tersebut jika suatu saat gitu ya virus itu menyerang lagi gitu guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal kenapa bisa ada kasus di mana kucing setelah divaksin justru kucingnya tepar, justru kucingnya ngedrop ataupun langsung mati ataupun mati setelah beberapa hari vaksin gitu guys ya. Bagi teman-teman nih yang nggak bisa vaksin atau kucingnya belum bisa divaksin ataupun kucingnya sudah divaksin sekalipun gitu guys ya, kita harus tetap menjaga imun tubuh kucing kita guys ya. Bukan berarti kalau misalkan sudah divaksin ini kita ya leha-leha aja, nggak lagi menjaga imun tubuh kucing kita gitu ya. Karena sekalipun kucing ini udah divaksin guys ya, vaksin komplit gitu ya, kalau misalkan suatu saat kucing ini terpapar dengan virus yang sangat kuat, virusnya juga paparannya banyak dan imun tubuh kucing lagi lemah pada saat itu gitu ya, fisiknya lagi lemah begitu ya, nah bisa aja kucing ini terjangkit oleh si virus itu atau berdampak oleh si infeksi virus itu guys ya. Jadi tetap aja peluang untuk kucing ini tepar, sakit ataupun keluar gejala-gejala dari si virus itu tetap ada walaupun dia udah vaksin guys ya. Bahkan bisa juga membuat kucing ini mati sekalipun kucing ini sudah divaksin. Nah, kalau saya pribadi jujur aja nggak semua kucing saya divaksin, ada juga kucing saya yang divaksin tapi nggak komplit, nggak rutin, nggak diterusin vaksinnya juga ada guys ya. Ya karena kucing saya banyak, harap maklum, dan saya juga tipe orangnya kalau misalkan saya nggak vaksin kucingnya saya tetap bertanggung jawab ya, imun tubuh kucing saya tetap saya pastikan kuat guys ya. Nah, selama ini saya mengandalkan Maxpal Super Serum ini aja guys ya untuk menguatkan imun tubuh kucing saya guys ya. Dan tetap saya pantau ya kucingnya ya, kalau misalkan udah kelihatan gejala agak murung gitu ya, kalau misalkan kucingnya kelihatan nggak nafsu makan, itu langsung saya kasih Maxpal ini karena dia juga bagus untuk menambah nafsu makan guys ya. Juga kalau misalkan kucing nggak mau makan saya suapin, nggak mau minum saya sepetin. Jadi intinya kita juga harus melakukan sesuatu gitu ya, ada effortnya di sana gitu ya, nggak bisa kita pasrah aja guys ya. Cara pemberian Maxpal Super Serum ini gampang guys ya, seperti biasa ya, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga dipencet langsung ke mulut kucingnya guys ya. Kita langsung kasih ke si Ungcu guys ya. Bismillah. Nah, gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah anak buah hanya dengan satu kali pencet aja guys. Nah, si Ungcu ini dia tuh lagi ngerawat anaknya guys ya, jadi kondisinya tidak terlalu maksimal karena dia lagi ngurus anak kecil gitu ya. Ini ibu-ibu menyusui dan setelah melahirkan dia rontok parah gitu ya. Ya udahlah gitu ya, yang penting sehat, dia anaknya juga sehat alhamdulillah gitu guys ya. Ya yang namanya makhluk hidup nggak selamanya gitu kondisinya prima, ada saat-saatnya seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya gitu ya, saya bahas kondisi-kondisi kucing yang bisa rontok secara alami gitu ya. Nah, termasuk pada saat kucing ini birahi atau kawin atau kucing hamil dan kucing menyusui guys ya, seperti si Ungcu ini guys ya. Nah, kebetulan juga Maxpal Super Serum ini kan khasiatnya selain untuk meningkatkan imun dan menambah nafsu makan tadi, juga bisa untuk menambah energi, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, menambah volume ASI bagi kucing menyusui kayak si Ungcu guys ya, dan masih banyak khasiat Maxpal Super Serum lainnya, termasuk juga untuk menjaga kesehatan pencernaan kucing guys ya. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys ya. Untuk pembelian langsung aja cek di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, kita persingkat aja guys ya. Jadi kalau misalkan kucing mau divaksin ini harus diingat ada syarat wajib yang harus kita penuhin dulu guys ya. Syaratnya apa? Ini wajib guys ya, kalau nggak ini bahaya ya. Yang pertama guys ya, kucing harus dalam kondisi staminanya bagus. Kucing nggak lagi lemes, nggak lagi lesu, nggak lagi sakit, nggak lagi ada masalah apapun lah, nggak ada penyakit dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalkan kucing lagi banyak jamuran pun nggak bisa divaksin dulu guys ya, kecuali kalau jamurannya cuma sedikit itu masih bisa ditoleransi gitu ya. Nah, terus yang kedua, kucing tidak lagi ada virus di tubuhnya gitu guys ya. Kucing flu, kucing yang lagi panle, kucing yang lagi kalisi itu nggak bisa guys ya. Kalau misalkan kucing lagi ada virus, penyakit virus di tubuhnya gitu ya, itu nggak bisa divaksin, sama aja dengan bunuh.
Jadi kita harus ceritakan ke dokternya kondisi kucingnya, dan kita harus memilih dokter yang benar-benar teliti dan bisa nge-check up semuanya gitu ya. Kayak general check up dulu ke kucingnya bahwa kucing ini benar-benar dalam kondisi fit atau prima dan siap untuk divaksin, jadi nggak ada resiko gitu ya. Terus yang ketiga guys ya, kucing tidak dalam kondisi hamil, kucing tidak dalam kondisi menyusui gitu ya. Jadi kalau misalkan kucing lagi hamil atau menyusui, anaknya belum cukup umur untuk divaksin, juga nggak bisa divaksin dulu guys ya. Tunggu dulu kucing yang hamil ini lahiran, ataupun anak kucing yang lagi disusuin ini bayinya udah cukup gede, dan nanti bayinya juga kita vaksin sekaligus sama induknya gitu guys ya. Terus yang keempat, pastikan kucingnya lagi nggak ada masalah-masalah dengan paru-paru atau penyakit bawaan di pencernaan, lagi nggak kumat masalah-masalah penyakit lainnya. Kalau misalkan kucingnya ini yang punya riwayat flu, misalkan kucingnya flutnya lagi kambuh gitu guys ya, itu nggak bisa divaksin dulu guys ya. Seperti itu juga penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang emang ada di tubuh kucing itu, kayak riwayat penyakit tertentu itu, kalau misalkan penyakit tersebut lagi kambuh atau lagi kumat atau lagi tinggi-tingginya gitu ya, itu nggak bisa divaksin dulu guys ya. Terus yang berikutnya, kucing baru aja sembuh dari virus. Kalau misalkan kucing ini baru aja sembuh dari virus tertentu gitu ya, walaupun ini udah sembuh, kucingnya udah makan sendiri, udah fit, udah main-main gitu ya, tapi nggak bisa langsung divaksin gitu aja guys ya. Biasanya harus nunggu dulu sekitar 2 minggu minimal gitu ya, baru bisa dilakukan vaksinasi gitu ya. Terus yang keenam, yang terakhir ini setahu aku gitu ya, kalau misalkan di rumah ada beberapa ekor kucing, tapi di rumah ada kucing yang lagi sakit, kucing lagi kena virus kalisi atau panle begitu ya, terus kita bawa kucing yang sehat ini untuk jaga-jaga biar dia nggak ketular gitu ya, karena kita panik, kita bawa ke klinik untuk divaksin gitu ya. Nah itu nggak bisa juga guys ya, walaupun dia kondisinya seperti sehat-sehat aja, tidak terinfeksi virus apapun, tapi tetap kucing ini belum bisa divaksin, karena yang namanya virus ini kan dia menginfeksi, menular gitu kan sifatnya gitu ya. Nah bisa aja kucing kita yang terlihat baik-baik aja ini sudah tertular sebenarnya sama si virus kucing kita yang lagi kena virus di rumah itu, tapi virusnya masih dalam masa inkubasi ataupun gejala-gejalanya nggak keluar, karena si imun tubuh kucing ini kebetulan juga lebih kuat gitu guys ya. Dan yang paling ditakutin yaitu guys ya, takutnya dia udah terpapar virus, sudah terinfeksi virus, cuma belum kelihatan aja gejalanya karena masih inkubasi. Karena virus ini begitu terinfeksi itu nggak langsung tepar gitu, nggak langsung keluar gejalanya, nggak guys ya, ada masa inkubasinya, bisa seminggu sampai 2 minggu bahkan gitu guys ya. Jadi makanya kita harus jujur juga ke klinik atau ke dokternya, bilang di rumah lagi ada kucing yang kena virus nih, lagi ada kucing sakit gitu ya, kira-kira aman nggak sih gitu ya. Nah itu tadi syarat wajib kucing untuk divaksin guys ya. Jadi pastikan kucing ini benar-benar prima, fit, dan lingkungannya juga aman, fit begitu ya, istilahnya nggak ada ancaman virus di lingkungannya pada masa itu begitu ya, pada momen kita mau vaksin itu gitu ya, semua aman, kucing lain di rumah juga aman gitu ya, baru kita boleh vaksin. Nah mungkin itu guys ya, penyebabnya adalah pada saat kucing ini divaksin, kucingnya tidak fit, tidak memenuhi syarat-syarat untuk aman divaksin seperti yang saya sebutin tadi guys ya. Oke gitu guys ya, maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.